Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Ibu Lasria. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tema 6 tentang energi dan perubahannya di subtema 1 yaitu sumber energi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui informasi tentang sumber energi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber energi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat dan cara melestarikan sumber energi. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semua bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, semua yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Baik, apa itu energi? Bagaimana energi itu diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi itu? Apakah energi itu akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, bentuk-bentuk energi ada beberapa macam. Yang pertama, energi panas dan energi cahaya. Kemudian yang kedua, energi gerak. Yang ketiga, energi getaran. Yang keempat, energi listrik. Dan yang kelima, energi kimia. Matahari sumber energi terbesar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa semua planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari? Karena matahari adalah pusat tata surya. Matahari itu termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri tanpa bantuan dari cahaya planet lainnya. Yang hebatnya lagi, matahari itu merupakan sumber energi bagi planet lainnya termasuk planet bumi yang kita tempati ini. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, energi yang dihasilkan matahari adalah energi cahaya dan energi panas. Energi yang dihasilkan matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Energi panas yang dihasilkan matahari juga sangat diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan lain-lain. Selain sebagai sumber energi terbesar, matahari juga merupakan sumber energi yang tak terbatas atau sumber energi yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sebagai sumber energi alternatif, energi yang dihasilkan matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Air dan angin sebagai sumber energi listrik. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Air banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk minum, mandi, mencuci, olahraga arung jeram, dan lain-lain. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Indonesia memiliki sejumlah bendungan untuk menampung air. Ketika hujan turun, air akan memenuhi waduk yang terbentuk dari bendungan-bendungan tersebut. Air kemudian akan dialirkan dan memberikan energi gerak. Energi gerak air menggerakkan turbin atau kincir air pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sehingga
dapat menghasilkan energi listrik. Selain air, sumber energi gerak lainnya yang dapat menghasilkan energi listrik adalah angin. Angin dapat menyebabkan benda bergerak, misalnya pada saat bermain layang-layang. Energi gerak yang dihasilkan angin juga dapat digunakan untuk memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, yang disingkat dengan PLTB. Menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Di alam kita terdapat berbagai macam sumber energi yang dapat menghasilkan berbagai macam energi. Sumber energi terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus atau sumber energi yang dapat diperbaharui, dan sumber energi yang terbatas atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu matahari, air, angin, dan panas bumi. Sedangkan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara, minyak bumi, dan fosil. Nah, kedua sumber energi tersebut harus kita jaga kelestariannya. Cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber energi yaitu yang pertama, merawat dan memelihara tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Yang kelima, menghemat listrik. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber energi yang ada di sekitar kita. Baik, kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama, energi adalah kemampuan benda untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, bentuk-bentuk energi yaitu energi panas dan energi cahaya, energi gerak, energi getaran, energi listrik, dan energi kimia. Nah, sumber energi ada dua jenis, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Matahari merupakan pusat tata surya dan sumber energi terbesar. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, di sini Ibu Guru sudah buat tugas untuk kalian. Yang pertama, rangkumlah materi yang ada di video ini, tulis dengan rapi di buku catatan tematikmu. Nah, kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan pada buku tematik halaman 4 sampai halaman 5, nomor 1 sampai nomor 5. Yang ketiga, kerjakan soal latihan pada buku tematik halaman 36, nomor 3. Nah, anak-anak, semua tugasnya itu setelah selesai kamu kerjakan, fotokan, lalu kirimkan ke WA pribadi Ibu Guru. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.